Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan akhir kuliah kerja nyata, pemberdayaan wirausaha masyarakat atau UMKM terdampak COVID-19 melalui program peningkatan sistem manajemen yang bertemakan UMKM Kerupuk Aci di Ibu Epi di Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, yang disusun oleh Ahmad Taufikur Rahman, NPM 1170-2008 dari Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi. Bab 1. Pendahuluan. 1. Sejarah desa. Desa Sidaresmi adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, dengan luas wilayah 133.964 ha dengan jumlah penduduk pada akhir Desember 2016 sebanyak 2.588 jiwa, yang terdiri dari 1.255 jiwa laki-laki dan 1.333 jiwa perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 893 kepala keluarga. 2. Tujuan pelaksanaan KKN: menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat, dalam hal ini melalui inovasi UMKM baik dalam bidang produksi maupun jasa pada masa pandemi COVID. Memberikan dan mengembangkan kompetensi mahasiswa untuk mengamati, menganalisis, dan menemukan potensi dan tantangan yang ada di masyarakat untuk menyusun dan melaksanakan program yang telah disusun. 3. Manfaat pelaksanaan KKN: meningkatkan kemampuan berpikir, bekerja lintas disiplin (interdisipliner) dan bekerja sama dalam upaya memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Memperoleh kesadaran dan kemampuan memberdayakan potensi yang dimiliki untuk peningkatan kualitas kehidupan. Dan yang terakhir, memperoleh umpan balik dalam perbaikan kurikulum, materi perkuliahan, dan pengembangan ilmu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Program desa. Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan pemerintah Desa Sidaresmi setiap tahunnya. Program-program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan serta penanganan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, dan lembaga-lembaga masyarakat. Perencanaan pembangunan tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku. Bab 2. Analisis situasi desa. Dari segi lingkungan dan infrastruktur, Desa Sidaresmi tergolong cukup maju. Pada bidang infrastruktur pendidikan, terdapat 1 PAUD, 1 SD, dan 1 madrasah diniyah. Bidang infrastruktur pemerintahan sudah terdapat 1 kantor desa dan balai desa, sedangkan bidang infrastruktur untuk jalan utama desa beraspal. Sedangkan untuk jalan dari rumah ke rumah, ada yang sudah mengalami betonisasi, ada yang berupa bebatuan dan tanah setapak. Bab 3. Ruang lingkup potensi desa. Dari data pendapatan ekonomi yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Sidaresmi per bulannya, menurut aparatur desa, rata-rata penghasilan masyarakat sebesar 1.500.000 sampai dengan 2 juta. Tetapi potensi ekonomi yang ada di Desa Sidaresmi akan mengalami peningkatan dikarenakan terdapat proyek pembangunan pabrik sepatu Adidas oleh PT Longreach Indonesia. Maka dari hal tersebut, masyarakat Desa Sidaresmi terlibat aktif dalam pembangunan pabrik tersebut sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. A. Potensi sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana yang ada di Desa Sidaresmi, khususnya pada lapangan sepak bola dan lapangan voli, tidak dikarenakan lahan kosong yang terdapat di Desa Sidaresmi telah dimanfaatkan. 8. Potensi pada sektor UMKM. B. Potensi pada sektor UMKM. Pada potensi sektor UMKM yang terdapat di Desa Sidaresmi, khusus pada sektor makanan dan jasa, sebagai kebutuhan perlunya untuk dilakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang bagaimana pengembangan hasil dari makanan dan jasa tersebut mulai dari hulu hingga ke hilir agar masyarakat bisa meningkatkan dan mengembangkan dari segi pemasaran. C. Potensi lembaga kemasyarakatan. Adanya pembinaan dari pihak desa dan elemen lainnya seperti Karang Taruna, Karya Bakti,
Hal ini dibutuhkan karena pada biasanya Karang Taruna berjalan hanya awalnya saja. Dengan adanya pembinaan setiap bulannya diharapkan bisa terus berjalan dan bisa menyalurkan aspirasi para pemuda-pemudi desa. Adapun untuk BPD harus tetap bertahan keberadaannya. Hal ini digunakan untuk mengawasi anggaran desa setiap tahunnya, serta untuk pembinaan keluarga kesejahteraan atau PKK ini sangat diperlukan dalam pembinaan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan jumlah pendapatan melalui beberapa pembinaan seperti menjahit atau membuat produk olahan rumah yang diharapkan bisa membantu dalam pendaftaran. Dan untuk rukun tetangga serta rukun warga RT RW keberadaannya sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat dan tetap menjaga kerukunan serta saling bergotong royong. Bab 4. Perumusan program kerja masa pandemi COVID. Berdasarkan observasi di lapangan dan sosialisasi melalui dialog dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat setempat, maka dapat dirumuskan program-program yang akan dilaksanakan selama di lokasi KKN yang bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat pada masa pandemi COVID-19 dengan tema komitmen mengabdi dan memberdayakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dengan diadakannya KKN di Desa Sidaresmi dapat sedikit membantu memberi inovasi terhadap penerapan logo dan pemerluasan produk usahanya yang akan dijual. Maka dari itu, dapat dirumuskan program kerja pelaksanaan KKN pada masa pandemi COVID di Desa Sidaresmi, yaitu pengembangan inovasi produk UMKM di desa. A. Perumusan judul. Tema, komitmen mengabdi dan memberdayakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Subtema, pemberdayaan wirausaha masyarakat atau UMKM terdampak COVID. Judul, inovasi pembuatan logo terhadap UMKM kerupuk aci Ibu Epi. B. Analisis situasi desa. Desa Sidaresmi mayoritas penduduknya itu adalah petani, karena dari seberang jalan tanah milik Desa Sidaresmi itu hampir semuanya sawah. Mata pencarian masyarakat rata-rata ada di pesawahan tersebut. Oleh karena itu, dengan diadakannya KKN di Desa Sidaresmi dapat sedikit membantu memberi inovasi terhadap penerapan logo dan pemerluasan produk usahanya yang akan dijual lebih optimal di masa pandemi virus COVID-19 ini. C. Jenis program dan alokasi waktu. Jenis program baru inovasi pembuatan logo terhadap UMKM kerupuk aci dengan memanfaatkan media sosial. 2. Alokasi waktu. Pelaksanaan terprogram terhitung dari tanggal 10 sampai dengan 17 September 2020. D. Sasaran dan metode pelaksanaan. 1. Sasaran. Pada saat kondisi sekarang ini dengan adanya permasalahan serius yaitu wabah virus COVID-19 yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia yang mengharuskan dengan jaga jarak dan berdampak pada pelaksanaan KKN. Adapun pelaksanaan model KKN yang diharapkan dengan menghindari kerumunan, maka dalam pengambilan sampel UMKM hanya dilakukan sejenis usaha yang sama. 2. Metode pelaksanaan. Metode yang digunakan yaitu observasi ke UMKM sejenis dengan beberapa tahapan mulai dari pendataan, kemudian mencari masalah, salah satu itu mencari solusi untuk mengembangkan UMKM tersebut. F. Jadwal kegiatan dan luaran kegiatan. 1. Alokasi waktu 18-19 Agustus 2020. Kegiatan menyelesaikan program 1 dan 2 ke UMKM 1 kerupuk aci Ibu Epi. 2. 24-25 Agustus 2020 menyelesaikan program 2 peluasan penjualan. 3. 31-5 September 2020 menyelesaikan program 4 pembagian masker ke masyarakat. 4-8 September menyelesaikan program 5 membantu melaksanakan pembagian bantuan sosial dana desa. G. Kendala dan rencana kegiatan. 1. Kendala fisik dan non-fisik. A. Pelaksanaan KKN individual yang mengakibatkan susahnya dalam dokumentasi dalam menjalankan program kerja. B. Tidak fleksibelnya ketika observasi di masyarakat dalam mencari data dan potensi desa dikarenakan individual terkendala dengan kurangnya anggota. D. Keterlambatan pembagian atribut dan subsidi untuk pembekalan KKN membuat saya mengharuskan memakai uang saku pribadi.
Bab 5. Hasil pelaksanaan program. Sosialisasi dan observasi. Hasil yang dicapai. Sosialisasi dan observasi penting dilakukan agar kita lebih mengenal dan mengetahui kondisi desa kita sendiri, serta mengetahui karakteristik UMKM yang akan kita dampingi agar lebih maju. 2 hambatan yang dihadapi. Tidak semua aparat desa berada di kantor kepala desa, karena ada juga yang sedang ke lapangan dan agak susah untuk menjelaskan maksud dan tujuan kepada UMKM karena faktor usia dan bahasa. 3. Solusi menggunakan bahasa daerah dan harus detail dalam menjelaskan dan sering datang ke kantor kepala desa agar mengetahui semua bidang yang ada di desa. Bab 6. Simpulan dan saran. A. Kesimpulan. Kuliah kerja nyata KKN ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, di mana KKN ini merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, KKN ini ditujukan untuk mengedukasi masyarakat agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, KKN dilaksanakan secara masing-masing individu di tempat domisilinya. B. Saran. Untuk masyarakat dan pemerintahan desa. Diharapkan masyarakat desa tidak resmi memelihara tali silaturahmi, rasa persaudaraan, kerjasama, dan gotong royong di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk mahasiswa kuliah kerja nyata KKN periode berikutnya, mahasiswa hendaknya menyiapkan diri dengan baik dari segi mental atau spiritual fisik, serta kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk dapat bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat ketika saat ataupun pasca pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, pihak universitas. Dalam mengelola KKN, pihak LPM memberikan informasi dengan jelas baik kepada pihak mahasiswa atau DPL atau pihak universitas maupun pihak masyarakat agar dalam pelaksanaan KKN tidak terjadi kesalahan dalam mendapatkan informasi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.